Lalu salju pun turun, diikuti kebekuan. Jalanan terlihat seakan terbuat dari perak, begitu terang dan berkilauan. Tetesan salju yang membeku menjulur panjang dari tepian atap-atap rumah, berkilau bagaikan pedang-pedang kristal. Tiap orang berjalan keluar rumah dengan mengenakan mantel bulu tebal. Anak-anak dengan topi cerah warna-warni meluncur gembira di permukaan es. Burung layang-layang kecil yang malang itu sangat menggigil. Udara semakin hari semakin dingin dan semakin dingin. Tapi dia tidak mau meninggalkan sang pangeran. Dia sangat menyayangi pangeran itu. Dia diam-diam mematuk remahan roti dari balik jendela toko roti dan berusaha mengepak-ngepakkan sayapnya agar badannya tetap hangat. Sampai akhirnya dia sadar bahwa dia tidak mampu lagi bertahan. Dia akan segera mati. Dengan sisa tenaganya, dia terbang ke bahu patung pangeran bahagia. "Selamat tinggal pangeranku sayang. Akankah kau izinkan aku mencium tanganmu?" bisiknya dengan gemetar. "Aku senang akhirnya engkau memutuskan untuk pergi ke Mesir, burung kecil," ujar pangeran bahagia. "Engkau sudah tinggal terlalu lama di sini. Tapi kau harus cium aku di wajahku karena rasa sayangku padamu sangat dalam." "Bukanlah ke Mesir aku akan pergi, wahai pangeran," sahut burung layang-layang dengan bergetar. "Aku akan pergi ke rumah kematian. Bukankah kematian itu adalah saudaranya dari tidur lelap yang panjang? Iya kan?" Burung itu lalu mencium wajah pangeran. Lalu terkulai jatuh ke kaki sang pangeran bahagia. Saat itu juga terdengar suara berderak keras dari dalam patung itu. Seakan-akan ada sesuatu yang lepas dan patah. Itu adalah hati sang pangeran bahagia yang terbuat dari timah. Tentulah karena parahnya cuaca saat itu. Pagi sekali, pejabat wali kota berjalan-jalan ditemani para penasehat kota. Saat melintasi patung itu, dia menengadah untuk melihat patung pangeran bahagia. "Astaga, lihatlah patung itu. Alangkah kumalnya dia," serunya. "Betul-betul, sangat setuju. Kumal sekali." Para penasehatnya menirukan ucapannya sambil ikut mendongak ke atas. Mereka selalu mengangguk setuju pada apapun yang diucapkan wali kota. "Permata rubinya sudah copot, mata safir birunya sudah hilang, dan dia tidak lagi bersinar keemasan," ujar wali kota. "Dia hanya terlihat sedikit lebih baik dari gelandangan." Pak Wali Kota selalu berusaha menggunakan kata-kata yang sopan. Dan lihat, ada burung yang mati di kakinya. Kita harus segera mengeluarkan undang-undang bahwa para burung tidak diperkenankan mati di sini, lanjutnya. Maka sang juru tulis kota buru-buru mencatat perintahnya. Demikianlah mereka lalu menarik turun patung sang pangeran bahagia. Karena patung itu sudah kehilangan pesonanya, maka patung itu sudah tidak ada lagi gunanya. Komentar profesor seni dari sebuah universitas. Lalu mereka melebur patung itu di pandai besi.
Pak Wali Kota mengundang rapat para petinggi kota untuk memutuskan apakah yang akan dipasang sebagai ganti patung Pangeran Bahagia. "Kita harus punya patung baru tentu saja," ucapnya. "Dan patung ini adalah patung diriku pastinya." "Hah? Patung diriku? Patung diriku?" ujar setiap petinggi kota lainnya. Lalu mereka pun sibuk bertengkar. "Ketika aku ke sana, mereka masih saja terus bertengkar," ujar seorang pandai besi. Sungguh benda ini sangat aneh," ujar seorang tukang di tempat pekerjaan peleburan besi. "Hati patung ini yang terbuat dari patahan timah ini tidak mau lebur di perapian. Kita bong sajalah." Lalu mereka membuang hati itu di tempat sampah bersebelahan dengan jasad burung layang-layang yang tergeletak beku di sana. "Wahai malaikatku, persembahkanlah padaku 2 buah benda yang paling mulia dari muka bumi. Titah Tuhan yang Maha Kuasa kepada malaikatnya." Lalu malaikat itu mempersembahkan hati timah yang retak itu dan badan burung layang-layang yang membeku. "Pilihanmu sangat tepat, malaikatku. Burung ini akan mendiami taman surgaku. Dia dapat menyanyikan dan berkicau bahagia sepanjang masa di sana. Dan di kota emaskulah Pangeran Bahagia akan tinggal selamanya, berada dekat di sisiku." Demikianlah adik-adik dan para pendengar semuanya, kisah tentang burung layang-layang dan Pangeran Bahagia yang berjudul The Happy Prince. Kisah ini memang ditujukan untuk anak-anak dan mengandung ajaran akhlak dan kebaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.